إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah di dalam kitab beliau Muhasabatun Nafsi menukil sebuah perkataan yang begitu indah dari perkataan seorang ulama Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Mathaltu nafsi fil jannah." Aku bayangkan jikalau aku masuk ke dalam surganya Allah. Akulu min thimariha. Aku makan daripada buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha. Aku minum daripada sungai-sungainya. Wa u'aniku abkaraha. Dan aku memeluk bidadari-bidadari di dalamnya. Wa mathaltu nafsi fil nar. Lalu aku bayangkan jikalau aku masuk ke dalam nerakanya Allah. Akulu min zaqumiha. Aku makan dari buah zakumnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengenyangkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar, justru mengkoyak dan merobek-robek perut seorang hamba. Wa ashrabu min sadidiha. Dan aku minum dari air mendidih yang ada di dalamnya. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Dan aku terkena sambaran besi-besi panas dan rantai-rantai yang ada di dalam neraka. Thumma sa'altu nafsi. Setelah aku bayangkan itu semua, aku tanyakan kepada diriku, ay nafsi ayya syai'in turidin. Wahai jiwaku, manakah yang kau mau? Surga Allah dengan segala kenikmatannya, ataukah neraka Allah dengan segala azab dan kepedihannya? Faqalat, maka jiwaku mengatakan, uridu an uradda fid dunya fa'amalu salihan. Yang aku inginkan adalah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal dengan amal kebaikan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat yang begitu indah dari beliau rahimahullahu taala untuk menjelaskan, mengingatkan kepada kita orang-orang yang lalai untuk kita bersegera melakukan amal kebaikan, untuk kita bersegera memperbanyak amal ketaatan selaras dan sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Larilah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan balasan bagi kalian adalah surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Allah siapkan itu semua untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nabi SAW pun mewanti-wanti kita untuk bersegera di dalam melakukan ketaatan sebelum datang hal-hal yang akan menghalangi kita dari melakukan ketaatan tersebut. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan sebelum datang fitnah-fitnah kepada kalian seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di hari itu, ketika fitnah itu telah tiba, ada seseorang di pagi harinya dia beriman kepada Allah, di sore harinya dia kufur.
Atau di sore harinya dia beriman kepada Allah, namun di pagi harinya dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia gadaikan, dia jual agamanya hanya untuk beberapa bagian daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama senantiasa memperingatkan kita dari satu penyakit yang begitu bahaya. Penyakit tersebut disebut dengan at-taswif, yakni penyakit menunda-nunda. Ketika kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, kita tunda, nanti dan nanti. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, iyyaka wat taswif fa innahu min a'zami junudi iblis. Jauhilah atas kalian sikap nanti dan nanti, menunda-nunda, karena sesungguhnya itu adalah salah satu tipu daya syaitan yang paling dahsyat. Maka ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang telah lalu memberikan kepada kita wejangan untuk kita tidak menunda-nunda setiap kali memiliki niat kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau engkau ada di pagi hari, jangan kemudian menunggu untuk beramal di sore hari. Kalau engkau ada di sore hari, jangan menunggu untuk beramal saleh di pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada satu hal yang disesali oleh hamba-hamba yang telah menemui ajal mereka, yang telah sampai ke dalam alam barzakh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyesalan pada diri mereka kecuali karena amal saleh yang dahulu mereka lalaikan. Sebanyak ketaatan yang mereka tinggalkan, sebanyak itu pula mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan mereka, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa? Apakah untuk menikmati kenikmatan makanan yang belum mereka rasakan? Apakah untuk mencari jabatan yang belum berhasil mereka raih? Apakah untuk mencari kemuliaan yang dahulu mereka tidak dapatkan? Tidak, ibadallah. Yang mereka minta adalah la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal dengan amal kebaikan yang dahulu selama di dunia aku tinggalkan. Maka ibadallah, kalau bukan hari ini, maka kapan kita akan beramal saleh? Kalau bukan hari ini, kapan lagi kita akan membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan membacanya? Kalau bukan hari ini, kapan lagi kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan hari ini, kapan lagi kita memperpanjang salat-salat kita, memperbanyak salat-salat sunnah kita? Kalau bukan hari ini, kapan lagi, ibadallah? Dan sungguh mengerikan perkataan seorang hamba ketika dia mengatakan sa'atubu ghadan fayanamu walam yastayqidh. Seseorang yang mengatakan, aku akan bertaubat besok, aku akan beramal kebaikan besok saja, lalu dia tidur dan tidak bangun kembali. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berinfaklah kalian dengan rizki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tunda sebentar saja daripada ajal kematianku, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah menjawab ucapan mereka, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda ajal seseorang apabila telah tiba masanya.
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد عباد الله معاشر المسlimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya kematian pasti menjemput setiap orang dari kita. Dunia akan segera meninggalkan kita dan akhirat perlahan datang kepada diri kita. Satu kepastian yang tidak ada seorang pun bisa ngeles darinya. Namun ketahuilah ibadallah, yang terpenting bukan kapan kita mati, yang terpenting bukan di tanggal berapa dan di hari apa kita mati, tapi yang terpenting adalah apa bekal yang kita siapkan untuk kematian kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa bekal yang engkau sudah siapkan untuk hari kiamat? Ibadallah, kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, semua kepala tertunduk, ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha mulia. Namun di saat itulah ada orang-orang yang merasa beruntung dengan keberuntungan yang mereka panen hasil jerih payah mereka selama di dunia. Keberuntungan itu adalah ketika timbangan amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan amal keburukan kita. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوانا عن الحمد لله وأقيموا الصلاة.